Apakah berbakti itu jalan yang benar? Benar dan wajib dilakukan. Untuk apa? Untuk kebaikan semuanya. Untuk kebaikan Kenji, untuk kebaikan orang tua, untuk kebaikan lingkungan, untuk kebaikan dunia lah, untuk kebaikan semuanya. Ya. Kemudian, kenapa Buddha nggak pakai kekuatannya agar semua orang jadi orang baik aja? Kenji males ya, sampai harus berpikir kenapa nggak Buddha aja yang membuat orang-orang menjadi baik gitu. Kenji, Buddha melakukan dengan segala dengan segala kekuatannya, dengan segala kasih sayangnya, agar orang-orang itu menjadi orang baik. Bukan cuma orang aja, bukan cuma manusia, semua makhluk diupayakan. Karena beliau berjuang sebagai bodhisatta dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, itu untuk menyelamatkan semua orang. Nah, orang yang mau selamat, yang mau bahagia, yang mau penderitaan padam, itu harus menjadi orang baik gitu. Lalu kekuatan Buddha di mana? Kekuatan yang dipersembahkan oleh Buddha, itu Buddha memberikan Buddha berjuang sampai Buddha menemukan kebenaran, dan kebenaran itu, dia tuntunan tentang kebenaran itu, jalan untuk masuk ke dalam kebenaran itu udah diberikan ke kita. Nah, itu kekuatan Buddha untuk menjadikan semua orang itu menjadi orang baik. Cuma selebihnya tergantung orangnya itu. Kayak misalnya gini, teman Kenji perlu pertolongan, misalnya teman Kenji kecebur ke sungai. Terus Kenji mau nolong, Kenji udah mengulurkan tangan, tapi teman Kenjinya nggak mau menyambut tangan Kenji, ya nggak bisa, dia nggak bisa ketolong gitu, ya. Jadi kekuatan Buddha untuk menjadikan orang baik itu sudah diberikan, sudah dipersembahkan gitu bagi dunia, bagi semesta. Nah, tinggal orang-orang ini mau menyambut atau tidak. Kalau orang-orang ini mau menyambut, ya selamatlah bagi yang menyambut. Nggak selamat bagi yang nggak menyambut. Nah, ada cerita mengenai seseorang yang tersesat di dalam hutan belantara. Kemudian orang ini ya udah jalan sejalan-jalannya aja, tahunya dia dikejar. Dia dikejar binatang buas, dia lari sebisa-bisanya, kemudian ada sumur gitu, ada sumur tua yang udah kering. Terus orang itu melihat ke bawah, mungkin dia bisa selamat dari kejaran binatang buas ini kalau dia masuk ke dalam sumur tua, sumur kering itu. Tapi dia lihat di bawah di dasar sumur ada ular yang berbisa. Dia tengok di situ binatang buas. Tengok ke dalam ada ular yang berbisa, tapi binatang buas sudah makin mendekat. Dan kemudian dia juga lihat ada ranting-ranting pohon di antara lubang sumur, lubang atas tepinya, dengan dasarnya itu ada pohon yang tumbuh di antaranya. Jadi akhirnya dia menceburkan diri ke sana sambil berpegangan di pohon itu gitu ya, yang cukup kuat lah untuk menanggung beban badannya dia. Nah, ketika dia udah rasa lega dari binatang buas dia nggak terjangkau, sama ular berbisa juga nggak terjangkau, dilihat ada sarang madu yang madunya lagi netes-netes gitu. Ya udah, dia tinggal menjulurkan lidahnya aja, menikmati tetesan madu, makan gitu ya, makan madunya. Nah, lagi enak-enak kayak gitu, dia ngeliat ada tikus hitam dan tikus putih lagi menggerogoti itu ranting itu, cabang yang dia pegang itu. Lagi ya ada bingung, ya ada khawatir gitu. Tiba-tiba ada orang yang datang dari atas sumur, dari tepi sumur itu, datang dan mengulurkan tangannya. Kalau saja si orang ini juga mau menyambut uluran tangan itu, pasti bisa dan pasti selamat. Si orang yang masuk ke dalam sumur ini pasti selamat. Tapi muncul lagi keraguan-raguannya. Madu ini enak sekali. Kalau dia menerima uluran tangan yang menolongnya itu, dia akan kehilangan kenikmatan madu ini. Nah, jadi ada orang yang memilih
untuk tetap menikmati madu itu, ada orang yang memilih menyambut uluran tangan, akhirnya hidup dia selamat. Karena binatang buas yang tadi mengejarnya itu udah pergi menjauh gitu. Nah ini perumpamaan orang yang apa namanya tuh tadi yang kesasar di hutan, perumpamaan kita-kita yang masih berada di dalam samsara, dikejar dengan penderitaan, kemudian sampai akhirnya cerita seperti tadi lah, masuk ke lubang sumur dan lain sebagainya. Ketika Buddha mengulurkan tangan, memberikan tuntunan, memberikan ajaran, kita mau menyambut atau tidak? Kalau kita mau menyambut, kita selamat. Kalau misalnya kita masih katakanlah tergila-gila dengan rasanya madu, ya sudah, tikus hitam dan tikus putih itu lambang dari siang malam menggerogoti perjalanan hidup kita, waktu hidup kita akhirnya sampai jatuh di dalam kematian. Dan ya tidak lepas dari penderitaan, tidak bisa menjadi orang baik. Jadi kalau mau menjadi orang baik, juga harus menyambut uluran tangan yang sudah diberikan tanpa diminta. Tanpa diminta, Buddha telah memberikan apa yang memang seharusnya diberikan dan bisa membuat semua orang menjadi baik. Bukan cuma baik aja, Kenji. Bukan cuma, oh nggak jadi orang jahat, jadi orang baik. Bukan cuma itu. Tapi bisa juga menjadi suci. Bahkan bisa menjadi suci, bisa mencapai tingkat kesucian dan akhirnya bisa merealisasi nikah. Terima kasih Kenji atas pertanyaannya, dan Kenji rajin-rajin ya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kenji membentuk diri menjadi anak yang berbakti. Terima kasih. Winda, sebetulnya kayak sekarang nih, kita kan pakai aplikasi Zoom. Tapi kan bisa di-upload ke YouTube dan kemudian bisa dengar lagi. Jadi tetap Winda bisa mengambil waktu yang tertib gitu. Buka-buka lagi yang dari yang sudah seperti sekarang ini, katakanlah direkam, kemudian lagi di YouTube-nya itu kan kita bisa buka ulang Winda. Jadi sebetulnya nggak masalah kalau menurut saya. Winda nggak ada masalah karena bisa putar ulang ya. Lalu yang apakah ada dampak karma buruknya? Kalau karma itu kan niat. Kalau niatnya buruk ya buruk. Tapi kan ini niatnya nggak buruk. Niatnya keterpaksaan. Terpaksa saya nggak tertib karena harus urus ini urus itu. Daripada saya nggak dengar dhamma, mendingan saya dengar walaupun sambil nggak tertib. Saya pikir itu tetap baik, cuma kualitasnya aja. Kualitas dari apa yang didengar, kualitas apa yang Winda tangkap, karena kan itu akan terputus-putus gitu. Iya, betul. Jadi masalahnya dampak buruknya di mana? Dampak buruknya di kualitas satu. Kemudian dampak buruknya lagi bisa di kebiasaan. Kalau akhirnya menjadi kebiasaan nggak tertib, ketika mendengarkan dhamma, walaupun nggak ada kerjaan, situasi sangat memungkinkan untuk tertib, tetap terbiasa menjadi tidak tertib. Nah itu yang akan dikhawatirkan lagi gitu, ya. Ya itu jawaban saya, Winda. Makasih ya. Oke. Bisa contoh cerita, ada seorang anak, mungkin juga ikut gabung sama kita nih jadi partisipan barangkali. Ada seorang anak yang kecewa dengan orang tuanya yang sangat kasar, kurang lebih seperti ini, ya kurang lebih seperti ini, dan itu kecewanya itu berpuluh-puluh tahun. Kemudian ketika anaknya ini ikut meditasi, muncul kesadaran, jadi ada pengetahuan, jadi ada kesadaran, muncul pengetahuan dan kebijaksanaan itu
apa ya, terbuka begitu, katakanlah tercerahkan, dia sadar, oh sebetulnya mamanya ini bukannya kasar, mamanya ini bukannya jahat, mamanya ini bukannya buruk, tapi karena itu yang mamanya tahu, maka itu yang mamanya kerjakan. Kalau saja mamahnya ini punya pengetahuan yang lebih baik tentang cara bertutur kata, cara bersikap, cara mendidik anak, saya yakin pasti mama saya melakukan itu. Jadi begitu apa Davina, tolong bilang ke temannya karena pengetahuan itu yang mamanya punya, maka itu yang dilakukan. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan memberikan ide-ide yang positif, tapi sifatnya bukan menasehati, bukan menyindir. Kalau menasehati, menyindir ini akan memperparah keadaan. Jadi cobalah cari cara dan berusaha untuk orang tuanya ini memiliki pengetahuan bagaimana bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, bagaimana cara maksudnya mengajar anak dengan cara yang baik gitu ya. Makasih Davina. Anak ini mengeluarkan kata-kata yang kasar, ini tidak memperbaiki keadaan. Ini akan memperburuk keadaan. Jadi tolong diingat baik-baik supaya tidak memperburuk keadaan. Nah, kata-kata yang kasar jangan sampai keluar, jangan sampai keluar. Dan kemudian supaya kata-kata kasar itu tidak keluar, tumbuhkan kasih sayang. Ingat-ingat ketika mama gendong, mama merawat, mama menyanyi untuk kita dan lain sebagainya. Seburuk-buruknya orang tua, jasanya tetap besar. Terima kasih. Biasanya kalau orang yang sudah dekat dengan ajal, itu nasihat-nasihat yang positif dia mau terima. Lain kalau orang tua ini sedang sehat, misalnya sedang berjaya, sedang sehat, itu diajak mendengarkan dhamma kurang senang. Tapi ketika ia sakit, dhamma di apa namanya, dhamma dibabarkan, dhamma kita sampaikan, entah dari membaca buku atau kita dari audio yang bisa kita apa namanya kita perdengarkan kepadanya, biasanya itu sangat mudah untuk diterima. Dan kemudian yang paling penting lagi itu cara penyampaiannya, cara mengajaknya, ajak dengan lembut, bukan dengan dipaksa. Mari kita dengarkan dhamma ya, dhamma ini sangat menyejukkan, dhamma ini bisa menuntun selagi kita sakit, bisa membuat tenang dan mengurangi rasa sakit karena pemahaman dan kebahagiaan yang muncul. Jadi bisa lakukan aja, sis lakukan, babarkan dhamma kepada orang tua yang walaupun tadinya dia tidak mengenal dhamma, walaupun mungkin di luar jalur dhamma, karena sesungguhnya yang orang cari, yang orang butuhkan, yang orang perlukan itu kebenaran, yang orang perlukan itu dhamma, itu yang dia cari. Apalagi sudah mendekati ajalnya, pasti cara menangkapnya lebih serius lagi, ya. Sama, tetap mama itu berbuat baik. Kemudian karena kondisinya sehingga mama tidak bisa memasukkan uang itu ke kotak dana secara langsung dan Yeni sebagai anak membantunya. Jadi mama berbuat baik, Yeni juga berbuat baik dan di situ ada kelebihannya. Walaupun tidak mampu memberikan secara langsung, tetap berdaya upaya untuk melakukan perbuatan baik. Luar biasa itu. Lain kalau orang yang gini, saya malas saya titip aja, nah kualitasnya beda. Dengan kondisi mama yang, nah karena keadaan, maka saya titip Yeni gitu, titip anak saya, sehingga perbuatan baik tetap saya bisa lakukan.
Itu namanya pantang menyerah di dalam melakukan perbuatan baik. Ya, salam sama Mama. Ya, terima kasih banyak. Semangat di dalam melakukan kebaikan. Bisa pakai cara begini, Bu Aryani. Uang untuk beli makanan kan ada di tangan Ibu Aryani. Kemudian Ibu Aryani deketin Papa, taruh di genggaman Papa, Pak, uang ini buat Papa. Nah, tapi uang ini kita berikan makanan ya, gitu. Jadi uang yang dari Ibu serahkan dulu ke Papa untuk membeli makanan untuk didanakan, gitu caranya, Bu. Oh. Iya. Karmanya sama lah ya, Alia ya. Iya, karena itu udah diberikan ke Papa, berarti kan uang Papa. Terus Ibu Aryani anjurkan uang itu kita beli makanan untuk dana ya, untuk menolong ya. Oh, iya, lain kali gitu ya, kasih Papa dulu ya uangnya ya. Iya. Terus nanti papanya bilang gini, udah dikasih kok diambil lagi. Kalau papanya bilang udah dikasih kok diambil lagi, bukan diambil lagi. Kalau diambil lagi kan masuk ke kantong saya. Jadi ini bukan diambil lagi, tetapi disalurkan supaya uang ini tadinya berbentuk rupiah ini, jadi berbentuk jasa kebajikan buat Papa, gitu ya. Saya melakukan berdana, selain untuk saya juga atas nama untuk mama saya. Kadang saya melakukan juga untuk kakak dan adik-adik saya. Pertanyaan saya, kalau saya berdana untuk mereka, untuk mama dan saudara-saudara saya, dan mereka nggak even tahu kalau saya berdana untuk mereka, pertanyaan saya, apakah karma baik dari berdana ini, biarpun mereka tidak tahu dan bukan melalui uang mereka secara langsung, apakah mereka akan mendapatkan karma yang baik sama porsinya dengan seperti mereka melakukan dana secara langsung dari mereka sendiri? Ayah, terima kasih Pak ya. Terima kasih pertanyaannya, Cing. Pastinya beda. Kalau dari hasil jeripaya sendiri, diserahkan sendiri, atau seperti yang tadi Cing lakukan, tentu mengenai kualitas yang berbeda. Tetapi buah karma tetap dapat. Ini kan sama seperti orang pelimpahan jasa, melakukan perbuatan-perbuatan baik, diatasnamakan untuk, ya kalau Cing tadi kan mama, papa, kakak, adik semua kan masih hidup. Diatasnamakan untuk mereka-mereka, tetap mereka juga dapat buah dari perbuatan baik yang Cing lakukan, karena jasa kebajikannya juga ditujukan untuknya, gitu. Tetap dapat, cuman kualitasnya beda. Kalau dari hasil jeripaya sendiri sama dari orang lain itu beda. Makasih sama-sama ya. Alangkah baiknya ketika akan melakukan perbuatan baik atas nama mereka, Cing telepon, kasih tahu mama, kasih tahu kakak, kasih tahu adik, atau setelahnya gitu. Kalau nggak bisa telepon kan bisa kirim teks. Ayah, maksud jadi kalau saya melakukan berdana sebelum itu, saya kasih tahu mereka. Ini iya, baiknya mereka melakukan sendiri, mereka mendapatkan porsi karma baiknya lebih banyak itu, Ayah? Kalau mereka tahu? Iya. Iya, mereka sebaiknya tahu karena bisa turut berbahagia. Bahagianya jasa kebajikan ada yang dilakukan untuknya. Kemudian lagi poin yang kadang-kadang barangkali Cing tidak lihat, kalau dikasih tahu, mereka itu betapa bahagianya. Cing ingat mama, ingat papa, ingat kakak, ingat adik. Di dalam perbuatan baik pun mereka dibawa oleh Cing, aduh itu udah bahagia banget. Jadi harus dikabarin ya. Iya, makasih Ayah. Makasih sama-sama. Ya, terima kasih. Tapi bagusnya anak ini walaupun demikian dia nggak benci ya. Dia nggak benci orang tua, ini bagus. Dia nggak ada rasa respect, nggak ada rasa ikatan batin mungkin dengan papanya ini. Itu ya itulah kondisi dia sekarang. Tapi Bu Meta kan berusaha agar dia ada perubahan yang baik supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk kan gitu ya. Ya, betul. Kalau menurut saya
kita sebagai anak-anak dari para orang tua kita masing-masing, dilahirkan saja kita udah beruntung. Kan ini kan papahnya nggak bertanggung jawab dalam berbagai hal lah ya. Kemudian kita dilahirkan saja udah beruntung, karena sungguh sulit lahir menjadi manusia. Nah, sekarang udah ada yang mau lah, gimana ya? Pokoknya kita udah jadi manusia ya karena orang tua kan gitu, karena orang tua kita gitu ya. Jadi saran saya lebih baik bersyukur, walaupun orang tua tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya, toh bisa tetap hidup, kok bisa tetap baik sampai sekarang. Nah, begini, kenapa seseorang bertemu dengan kondisi orang tua yang demikian? Kalau bukan bagiannya, itu nggak mungkin datang padanya. Karena bagiannya, maka itu datang padanya. Kasih tahu anak ini, kalau mau putus untuk tidak menerima buah karma yang seperti ini lagi, perilaku dia harus dirubah. Kalau perilaku dia tidak berubah, ini akan nyambung lagi di kehidupan yang berikutnya, kan bertemu dengan orang-orang yang tidak menghargai dan lain sebagainya. Jadi kalau saran saya, pertama bersyukur, sudah lahir dan menjadi manusia, itu tentu ada peran dari orang tua kita. Kemudian, harus berupaya, harus menjaga diri, agar kelak di kemudian hari, tidak ketemu lagi dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Ya. Lalu, ingatkan dia pula, dia harus ketika nanti dia menjadi orang tua, dari sekarang harus dia ingat-ingat, ketika nanti menjadi orang tua, dia harus menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Kenapa ini perlu diingat-ingat oleh untuknya gitu? Karena dia melihat papahnya ini nggak bertanggung jawab dalam segala hal. Dan sampai menimbulkan tidak ada rasa hormat, tidak ada ikatan di dalam batinnya, berarti ini perilaku orang tua yang tidak baik ini dicengkram kuat di dalam ingatannya. Nah, ketika itu dicengkram kuat di dalam ingatannya, sekali waktu ketika ia menjadi orang tua, dia bisa menjadi orang tua yang salah. Nah, jadi perlu diingat-ingat, harus ditekadkan, dia kalau menjadi orang tua harus munculkan gambaran orang tua yang baik. Karena sepanjang perjalanan hidupnya ini, banyak sekali muncul gambaran tentang orang tua yang tidak baik. Gitu. Walaupun mungkin dia bisa lihat, ada orang tua temannya, orang tua saudaranya yang baik. Tapi yang lebih melekat di dalam benaknya, ini perilaku papahnya, ini perilaku ayahnya ini. Jadi dia harus membentuk gambaran-gambaran yang positif tentang orang tua yang baik. Supaya ketika menjadi orang tua, dia akan menjadi baik. Ya. Dan kemudian itu kan menjadi beban batinnya. Menjadi beban batinnya menghadapi ayah yang seperti itu. Kalau itu beban batinnya ini lepas, dia harus bersyukur. Bagaimanapun tetap ada jasa, orang tua ini ada jasa. Gitu. Bagaimanapun, pasti di dalam perjalanan panjangnya kehidupan dia sebagai orang tua dan anak, pasti ada papanya juga nolong dia, perhatian dia. Oh iya, iya. Nah itu dia. Jadi jangan melulu diingat yang jeleknya, walaupun buruknya banyak banget gitu ya. Yang baiknya walaupun sedikit, ingat dan terima kasih. Oh, saya mau cerita Bu Meta. Iya. Saya pernah mendengar kisah ada anak kecil yang tinggal di panti asuhan. Dia nggak tahu siapa mamahnya, siapa orang tuanya, dia nggak tahu. Kemudian dia itu begini ya, di hari ibu dia suruh nulis puisi tentang ibu. Besok harus dikumpulkan di sekolah. Nah anak ini bingung mau nulis puisi tentang ibu gimana, orang dia nggak kenal ibu. Akhirnya dia tulis kurang lebih begini. Dia tidur sendiri, kemudian dia peluk bantal, kok nggak ada hangat. Narik selimut juga nggak hangat gitu. Karena apa? Karena nggak ada mama. Karena nggak tahu siapa mama. Terus katanya, kata teman-teman pelukan ibu itu hangat. Dia nggak pernah merasakan itu hangatnya itu kayak gimana itu dipeluk mama. Tapi dia juga kepengen gitu ya. Terus akhirnya singkat cerita begini, mama
Dimanapun Mama berada, tolong ingat saya. Walaupun saya diingat sebentar, saya akan berjanji saya akan menjadi anak yang baik. Jadi tolong sampaikan ke anak ini, walau bagaimanapun papanya ini adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik, walaupun sedikit, tolonglah ingat itu supaya hati dia menjadi nyaman lah begitu ya. Terima kasih Bu Meta, tolong sampaikan salam padanya. Ya. Bagaimana orang membalas jasa atau budi baik orang tua yang sudah meninggal, Ayah? Bagaimana cara kita untuk meminta maaf dan mendedikasikan pelimpahan jasa kita kepada orang tua yang telah meninggal? Dan juga bagaimana kita melimpahkan jasa kepada orang tua yang masih hidup, Ayah? Ya, baik. Bagaimana balas jasa kepada orang tua yang sudah meninggal, dan juga bagaimana cara minta maaf, kan gitu ya. Nah, jadi dari pertanyaan ini kita punya ide kan. Nah, untuk balas jasa, untuk minta maaf sama orang tua, jangan keburu orang tua udah meninggal. Jadi bagi mereka yang masih orang tuanya masih ada, nah sekaranglah waktunya balas jasa. Sekaranglah waktunya untuk minta maaf. Katanya gini, maaf, ada orang tua yang bilang, sekarang kalau lagi sakit atau kalau lagi apa, perlu makanan, udah telepon ke anak, kasih kabar ke anak, oh makanan nggak ada yang dateng, gitu. Jangan aja kalau udah meninggal, ini makanan di meja sampai penuh. Lagi hidup katanya bubur semangkok aja susah datang, susah sampai gitu kan. Nah jadi kadang-kadang pas kalian pertanyaan ini bisa menjadi inspirasi bagi yang orang tuanya masih ada ya. Balas jasa orang tua sekarang. Kemudian minta maaf sekarang, nggak usah malu, nggak usah nunggu nanti. Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu, kan akhirnya nanti yang muncul penyesalan. Nah, pertanyaan mengenai balas jasa orang tua yang sudah meninggal dan minta maaf, sekarang minta maaf aja dulu deh ya, dipendekkan nih ya. Nah, kalau minta maaf, memang secara fisik kita sudah terpisah, tapi secara ikatan batin, namanya anak sama orang tua kan ada ikatan batinnya, ada kontak batinnya, gelombang juga memang ada gelombang di semesta ini. Nah, di dalam batin kita menyampaikan permohonan maaf. Mama atau Papa, maafkan segala kesalahan saya dan lain sebagainya, terserah apa yang ingin dimintakan maaf, ya udahlah, bicarakan di dalam batin. Kemudian satu hal lagi, yang namanya minta maaf, itu artinya tidak melakukan kesalahan yang sama, ya, atau tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, untuk balas jasa kepada orang tua yang sudah meninggal, ketika perbuatan baik apapun yang kita lakukan, kita ingat-ingat perbuatan baik ini jasanya kita tujukan kepada orang tua kita. Atau ketika kita melakukan, karena orang tua saya, maka perbuatan ini saya lakukan. Karena orang tua saya, maka berdana saya lakukan. Karena orang tua saya, maka function saya lakukan. Pokoknya karena orang tua saya, maka segala perbuatan baik saya lakukan. Nah ini diantaranya cara pelimpahan jasa bagi orang tua yang sudah meninggal ya. Lalu bagaimana untuk orang tua yang masih hidup? Setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan jasa atau ketika kita akan melakukan perbuatan jasa atau ketika sedang melakukan perbuatan jasa atau setelah melakukan perbuatan jasa, ini bisa diwartakan ke orang tua kita. Ketika akan melakukan perbuatan jasa bisa bilang, Mama atau Papa, saya akan melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti ini kepada siapa. Nah ini saya atasnamakan buat Mama dan Papa ya. Itu ketika akan. Ketika sedang, bagaimana ketika sedang? Mama papanya di rumah, misalnya melakukan perbuatan baiknya di wihara, tempatnya jauh, jaraknya jauh, kan bisa dengan telepon. Mama Papa sekarang saya sedang melakukan perbuatan baik, ini atas nama Mama Papa ya, Mama Papa turut berbahagia ya. Itu bisa dilakukan. Nah ketika telah dilakukan juga bisa disampaikan lagi.
Mama papa tadi yang waktu saya telepon sedang melakukan perbuatan baik, itu perbuatan baiknya sudah dilakukan, dan yang menerima itu merasa bersyukur, yang menerima merasa tertolong dan lain sebagainya. Ceritakan seadanya yang membawa manfaat dan membawa apa namanya ya, kebahagiaan gitu, rasa syukur, bisa menolong, bisa berbuat kebajikan selagi hidup. Nah itu jawaban saya. Terima kasih Pak Sony. Mengenai budaya turun-temurun yang seperti tadi Roger ceritakan, sekarang saya masuk yang ke bakar-bakaran aja deh ya. Bakar misalnya bakar duit-duitan gitu ya, bakar rumah-rumahan gitu kan Roger ya. Ya. Roger pasti bisa nih. Roger cari makna di balik itu. Contoh, misalnya kan kalau ada orang yang meninggal, suka dibikinin rumah-rumahan. Terus rumah-rumahannya setelah itu diapain? Dibakar. Rumah-rumahannya diapain? Dibakar tuh rumah-rumahan. Jadi sebetulnya itu ada pesan moralnya. Kan kalau dari Tiongkok itu seringkali ada budaya yang menitipkan pesan moral itu di simbol-simbol gitu. Nah sekarang rumah-rumahan kemudian dibakar. Ada pesan moral apa di simbol dibuatkan rumah-rumahan dan dibakar? Itu ada simbol bahwa orang selagi hidup punya rumah sebagus apapun, punya harta sebagus apapun, akhirnya bagi orang yang meninggal itu ya seperti bagaikan debu gitu, udah nggak ada artinya lagi. Karena itu nggak bisa dibawa, yang dibawa jasa kebajikan. Jadi ada pesan moral di balik ngebakar rumah-rumahan, apapun yang dimiliki, harta apapun yang dimiliki, itu semua ditinggal dan itu jadi debu untuk yang meninggal. Untuk yang ditinggalkan ya jadi warisan kan begitu. Nah sekarang Roger cari nih, cari ada pesan moral apa di balik bakar ini, bakar itu, di balik sembahyang ini, sembahyang itu. Nah pesan moral itu yang diturunkan ke anak Roger sekarang. Jadi bukan yang simbol-simbol yang diturunkan, tapi makna sejatinya itu yang diturunkan, ya. Oke. Sayang kalau cuman yang diturunkan simbol-simbolnya doang, pembelajarannya, pesan moralnya nggak ke bawah, sayang banget. Jadi harus pesan moralnya yang dikedepankan. Pertanyaan dari Rina menanyakan kalau ada orang yang terpaksa korupsi untuk bisa menolong orang tuanya, apakah itu boleh? Bagaimana orang bisa menebus karma korupsi itu? Nah, saudara Tini di Singapura menanyakan, ketika seorang anak tahu dana yang diberikan kepada orang tuanya disalahgunakan, misalnya dipakai untuk berjudi, bagaimana sebagai seorang anak untuk mengatasi hal tersebut, Ayah, atau bersikap terhadap hal tersebut? Terima kasih, Ayah. Baik, terima kasih. Terpaksa korupsi, apakah boleh? Nggak boleh. Orang tua juga mungkin sedih gitu. Kalau kok anaknya untuk memberikan sesuatu padanya, kok hasil korupsi? Jadi jawabannya boleh nggak? Nggak boleh. Sebaiknya berprinsip, hidup boleh susah, tapi jalan hidup harus tetap mulia. Itu lebih baik prinsip itu yang dipegang. Gitu. Terus ada nggak karma yang bisa nebus seandainya itu dilakukan? Nggak ada tebus-tebusan begini. Karena ini bukan apa namanya ya, bukan disandra kan begitu. Jadi nggak ada tebus-tebusan, yang korupsi, hasil dari korupsi ya berbuah gitu. Kemudian ketika ada perbuatan baik yang dilakukan menolong orang-orang, ya itu berbuah. Itu dua hal yang berbeda, satu tanaman buruk, satu tanaman baik. Jadi saran saya, apapun tetap pilihlah jalan hidup yang mulia. Ya, itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, dana disalahgunakan. Jadi uang diberikan kepada orang tua, orang tua menggunakan uangnya itu untuk berjudi. Apa yang harus dilakukan? Ketika memberikan uang itu, mama papa telah mendidik saya, kemudian saya bisa bekerja, bisa punya mata pencarian,
dan terimalah hasil jerih payah saya ini, semoga digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi ketika memberikan uang itu harus ngomongin gitu. Bahwa ini hasil jerih payah dan semoga digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat sehingga membawa berkah buat kita semua. Tadi Ayah sempat bilang bahwa kita punya kewajiban untuk semaksimal mungkin membantu orang tua walaupun mereka sakit. Saya ada pengalaman, mertua saya sakit cancer itu sampai nggak tahan, pesan bahwa oke, kalau saya sakit nanti dilepas saja, jangan dibantuin obat-obatan dan segala macam peralatan itu menyakitkan katanya. Dan sekarang sudah meninggal beliaunya beberapa tahun yang lalu. Pengalaman saya yang kedua itu meninggal juga kena cancer. Pendekatan dari keluarga berbeda karena tahu akan meninggal, dia tidak diberikan pertolongan yang maksimal. Jadi nunggu waktu aja, nggak di ICU tetapi di rumah sakit biasa, di rumah sakit yang di kamar aja, seolah menunggu kematiannya saja. Dengan pendekatan tersebut, satu pesan, oke, ntar kalau saya sakit, biarlah meninggal, jangan ditunggu-tunggu, jangan dikasih obat, jangan dikasih pertolongan. Tapi dari pihak keluarga waktu itu ditahan-tahan Ayah. Akhirnya meninggal juga. Bagaimana sebaiknya sikap kita yang pas, yang bijaksana Ayah, karena ada pesan satu dilepas tapi kita pertahankan, akhirnya meninggal juga. Bingung Pak ya, kira-kira begitu Ayah. Terima kasih. Sebaiknya itu melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Misalnya begini sebentar ya, kalau pakai alat bantu, obat-obatan maupun alat bantu kesehatan, alat pernapasan dan lain sebagainya, itu kan akan katakanlah karena pakai alat bantu menjadi terbantu, katakanlah hidupnya menjadi lebih panjang, begitu kan ya? Walaupun hitungan hari, hitungan menit, hitungan jam, gitu kan kalau pakai alat bantu. Ketimbang langsung dicabut kan? Oh ya, ya. Tapi kalau dengan alat bantu, dia akan tersiksa sekali. Begini, tersiksa belum tentu juga itu buruk. Nampaknya tersiksa, nampaknya sakitnya luar biasa. Di dalam derita, biasanya orang bisa melihat kenyataan, Heri. Tapi kalau dicabut, kesempatan untuk melihat kenyataan. Saya tidak bilang kesempatan untuk mengalami derita, ya kayaknya sadis banget gitu kan. Ya. Jadi ketika dalam derita itu, orang bisa melihat kenyataan. Egonya bisa rontok dan lain sebagainya. Dulu misalnya bentuk gagahnya, begitu hebatnya, nah begitu mengalami sakit, siapa saya? Kemudian begitu tadinya melekat dengan ini itu, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ini umpama ya. Terus akhirnya begitu mengalami kondisi yang demikian, nyadar ternyata harta tidak bisa menolong. Jadi banyak kesadaran-kesadaran, banyak kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bermunculan, dan itu katakanlah memang sebentar lagi pun akan meninggal. Nah itu ada pembekalan-pembekalan. Sebelum meninggal dari kehidupan yang sekarang, melanjutkan ke kehidupan berikutnya, itu ada pembekalan. Pembekalan mental, pembekalan pengetahuan, pembekalan kebijaksanaan, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman langsung. Dan itu sangat berharga. Itu nggak bisa dibeli itu. Walaupun yang bersangkutan pesan, besok kalau sakit itu jangan dikasih intubasi segala macam gitu Ayah ya? Tapi itu kan permintaan dari beliaunya. Kita bisa bilang bahwa kita tidak sampai hati untuk tidak memberikan pertolongan. Kita harus memberikan pertolongan karena kehidupan walaupun sesaat itu berharga. Kita nggak tahu di detik-detik yang mana pencerahan-pencerahan itu bermunculan. Ingat mengenai peristiwa Bante Ananda, yang mulia Bante Ananda mencapai tingkat kesucian arahat ketika akan berbaring dan belum kepala beliau menyentuh bantal, nah beliau mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi kita tidak tahu pencerahan itu munculnya di mana.
Dalam deritakah, dalam apakah gitu. Biasanya dalam derita orang lihat kenyataan. Orang nggak bisa lari lagi gitu.